Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada aplikasi yang pas kita pakai itu rasanya mulus banget, kayak magic gitu, lancar, intuitif, seolah-olah dia tuh tahu apa yang kita mau. Tapi ada juga kan aplikasi yang sebaliknya, bikin frustrasi, penuh bug, lemotnya minta ampun, rasanya pengen banting HP gua aja. Nah, apa sih yang bikin beda banget antara keduanya? Jawabannya ternyata cuma satu kata, kualitas. Yap, dan di sini kita bakal coba bongkar bareng-bareng apa sih bahan rahasia di balik software yang keren itu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Banyak orang mikir kualitas itu ya sebatas bugnya sedikit, padahal aslinya jauh lebih dalam dari itu. Kualitas yang bagus itu bukan kebetulan loh. Jadi apa sih sebenarnya kualitas itu? Gampangnya gini, kualitas itu soal seberapa pas sebuah produk sama kebutuhan dan ekspektasi penggunanya. Jadi bukan cuma soal kodenya jalan, tapi lebih ke produk ini beneran ngebantu nggak sih? Terus ciri-ciri produk yang berkualitas itu apa aja sih? Pertama, ya jelas dia harus jalan sesuai fungsinya ya, stabil, nggak sering nge-crash. Tapi bukan itu aja, dia juga harus ngasih pengalaman yang enak buat penggunanya. Dan nah ini yang sering dilupain nih. Tapi penting banget, software itu harus gampang di-maintain dan dikembangin lagi. Kenapa? Coba bayangin kalau kodenya berantakan, mau nambahin fitur baru atau benerin bug kecil aja bisa jadi proyek raksasa yang makan biaya gede banget. Repot kan? Nah, terus pertanyaannya, siapa dong yang bertanggung jawab buat semua ini? Kalau dulu orang mikirnya ada satu polisi kualitas atau penjaga gerbangnya, tapi zaman udah beda sekarang. Disinilah letak perubahan besarnya. Kalau dulu tim quality assurance itu sering dianggap kayak polisi di ujung proses produksi yang tugasnya cuma nyari-nyari salah. Nah, cara modern sekarang kualitas itu kerjaan tim. It's a team sport. Jadi bukan lagi soal dicek di akhir, tapi soal dibangun dari awal bareng-bareng. Artinya apa? Semua orang punya peran yang sama pentingnya. Desainer yang nentuin alur pengguna, tim devs yang nyiapin server, manajer project yang milih fitur mana yang mau diduluin. Semua keputusan itu ngaruh banget ke kualitas akhir. Dampaknya tuh sama gedenya sama kode yang ditulis developer. Kualitas top itu lahir dari kolaborasi, bukan dari kerja sendiri-sendiri di departemen masing-masing. Konsep kolaborasi inilah yang ngebawa kita ke sebuah ide keren yang namanya shift left. Ini soal mengubah mindset kita tentang kapan dan di mana kita mikirin kualitas. Kalau kita lihat cara kerja tradisional atau yang biasa disebut SDLC, Software Development Lifecycle, alurnya kan lurus-lurus saja kayak gini. Ada requirement, terus design, development. Coba lihat dulu deh. Posisi testing atau pengujian ada di mana? Jauh di kanan, hampir di paling akhir kan? Nah, ini resep klasik buat cari masalah. Mindset shift left ini ngebalikin semua itu. Semua yang berhubungan sama tes dan ngecek kualitas itu digeser ke kiri alias dilakukan dari awal banget. Tim QA ikut nge-review requirement sama desain. Developer nulis unit test sama coding. Intinya kualitas itu dibangun bareng prosesnya, bukan ditungguin sampai akhir. Terus kenapa sih harus repot-repot begini? Jawabannya simple banget. Duit dan waktu. Coba pikirin deh. Nemuin dan benerin bug pas tahap development itu biayanya kecil. Tapi kalau bug yang sama baru ketahuan sama pengguna pas produknya udah rilis, wah biayanya bisa loncat 3 sampai 5 kali lipat bahkan lebih sih. Jadi ini bukan cuma soal hemat, ini strategi bisnis yang pinter. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang pertanyaannya gimana cara nerapinnya di dunia nyata? Yuk kita lihat peran, proses, dan tool apa saja yang dibutuhin. Poin paling penting di sini adalah ini bukan soal developer lawan QA, ingat, tapi soal kemitraan. Developer fokus nulis kode yang rapi dan bikin unit test. Sementara itu, tim QA mastiin requirement-nya jelas dan bisa dites. Terus mereka bikin rencana pengujian yang menyeluruh. Mereka ini saling bantu, tujuannya kan sama. Dan kalaupun ada bug yang pasti ada, ya proses yang rapi itu jadi kunci biar nggak kacau. Mulai dari bugnya ditemuin, dicatat dengan detail, terus ditentuin ini penting atau enggak. Dibenerin lagi sama developer, dites ulang lagi sama QA sampai akhirnya di close. Kalau alurnya disiplin begini, semua masalah pasti ditanganin sampai beres, nggak ada yang kelewat. Oke, proses udah, tools udah, tapi ada satu hal lagi yang jauh lebih penting dari itu semua, budaya tim. Serius deh, tanpa kultur yang pas, tool secanggih apapun nggak bakal guna. Budaya kualitas yang bagus itu dibangun di atas beberapa pilar. Komunikasi yang terbuka dan cepat. Kolaborasi yang lengket di setiap tahap.
kemauan buat terus belajar biar prosesnya makin baik. Dan yang paling penting, soal ngejaga ritme kerja biar nggak burnout dan ngelihat setiap kegagalan itu bukan sebagai aib, tapi sebagai kesempatan buat belajar. Prinsip ini tuh kuat banget. Pas ada masalah, fokusnya bukan nyari siapa nih yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi, biar kedepannya nggak keulang lagi. Ini mindset yang membangun, bukan yang saling menyalahkan. Dan pada akhirnya intinya ya ini nggak ada jalan pintas buat kualitas ya. Benar-benar butuh komitmen, disiplin, dan kerjasama dari semua orang di tim setiap hari. Jadi coba deh renungkan pertanyaan ini. Di tim kalian sekarang, kualitas itu cuma dianggap sebagai satu fase di akhir atau udah jadi filosofi yang dipegang semua orang dari awal? Jawabannya bakal nentuin segalanya.